Oke. Halo semuanya. Kok agak awkward ya? Ya Allah. Ini Kayak di ada kampus teman-teman. tuh gak pernah ngobrol kayak gini sama Adli, cuy. Pernah kita ngobrol kayak gini, Put, waktu ngomongin siapa? Yang waktu lagi Nggak bohong. Oh, Adli suka gibah. Teman lama. Jadi, Kan semua tahu kan gue pas semester 1 kita gimana. ya dong, tahu Put, banget. kamu Adli ya? Apa? Iya. Jadi gue di sini udah ditemenin sama Putu, Dila, Novia, dan Rani. Nah, ini teman-teman yang cantik-cantik banget. Cuma yang satu udah sold out ya, teman-teman. Ya udah putus ya? Ya Allah, jangan Coming dong. soon. Jangan dong. Kesibukannya pada ngapain nih, Put? Lu ngapain, Put? Gue liat di Bali mulu kayaknya. Ah, gue di sini, Dli. Berarti update-an lama. Foto lama yang sama pacar lu. Iya, foto lama itu. Kan gue kuliah. Dia kuliah di S2 UI, tapi S1-nya di Trisakti. Nah, untuk yang 3 bawahnya masih S1 semua dan masih pengangguran. Gue diterima ya, gue udah diterima, sorry banget nih, mohon maaf. Kalau nggak update ya. lagi. Bisa edit aja kalau yang belum rekeningnya di bawah ya, nanti saya transfer. Oke. Jadi sekarang, ini nggak apa-apa gue masukin ke YouTube ya. Gue minta. Ini yang tadi dikat, Li. Gue begini. Gue minta dapat kalian. Bagaimana cara mendekati wanita atau bagaimana cara PDKT sih sama wanita gitu. Di sini gue ada moderator juga si Rani gitu. Jadi karena kalau Rani kayak cowok banget, gue bingung lagi nanya ke dia. Semua cowok mau dia terima. Jahat lu. Ran, gimana Ran? Ada pertanyaan nggak Ran yang untuk membuka? Apa ya? Put, gue mau butuh deh. Put, apa kriteria lu ketika ada cowok yang mau ngedeketin lu? Sebenarnya gue yang pertama harus seagama dulu sih. Oke. Kan you guys know kalau misalkan kayak di Jakarta tuh susah banget cari orang Hindu. Iya benar. By the way, gue orang Hindu guys. Terus pertama itu dulu, soalnya gue kan pacaran cuma SMA sekali. Itu pun sama yang non. Ya kalau SMA mah kayak ya udahlah gitu. Terus gue putus. Nah niatnya tuh pas kuliah tuh pengennya mau langsung yang seagama gitu loh. Berarti gitu. SMA bosan-bosan? Bukan buat iseng-iseng juga, cuy. Maksudnya kan kayak itu hal sekian lah kalau agama tuh dulu. Terus pas kuliah kan pengennya yang seagama, cuman kayak susah gitu. Jadi baru dapetnya sekarang. Oke. Berarti yang seagama yang paling penting ya menurut lo ya? Iya, seagama terus pintar. Waduh, gua banget tuh, cuma nggak seagama. Sorry ya, Put. Kita nggak bisa. Oh iya guys, ada gitu. Pintar, terus apa? Ada lagi nggak? Pintar, terus apa ya, sopan. Maksudnya kayak, dan gue nggak suka justru cowok yang manja gitu loh. Gue malah, kalau dia misterius, malah bikin gue makin penasaran. Jadi kalau misalkan dianya malah yang kayak berusaha getol banget gitu, kayak ngechat mulu, gitu malah gue yang kayak, oh udah ketebak nih cowok berarti emang beneran mau sama gue gitu. Okay. Tapi kalau misalkan dia yang kayak judes, jutek-jutek, sok cakep gitu, malah yang kayak bikin penasaran gitu. Sebut out product nggak sih? Apa? Boleh sebut out product nggak sih? Boleh sebut produk. Out product? Nggak boleh ya? Oke. Okay. Oh, iya udah nggak apa-apa. Inisial. Iya, yang mana? Mantan gue? Oh, no. Yang waktu semester 1. Apa sih itu? Apa itu? Iya kan pas semester 1 beda agama, jadi aku nggak respon. Gitu. Bukan sempet nangis juga ya? Gue tahu sampai gue ditinggalin berdua doang di mobil. Dia lebih milih mobil lain. Sabar dulu, ada yang mana ya? Tutor kita. Tutor. Kok tutor sih? Kok
tutor sih? Itu kan Lu salah sih, siapa sih? Kocak. Yang mana sih dia? yang mana nih? Masalah kalau gue Semua orang sebutin beda-beda nih mikir gebetannya putu. kalau gue sebutin Ini kan satu kalau ciri, pas- masalahnya Berarti gebetannya langsung tahu nih. gebetan langsung putu tahu. banyak. Oke. Bukan maksud gue pas semester 1 kan iya gimana ya, maksudnya ada yang ngechat, cuman karena dia senior dan beda agama, jadi gue kayak masih takut-takut gitu loh, apalagi pas semester 1 kan masih maba, jadi kayak mau bales juga segan gitu, jadi kayak nganggepnya tuh ya buat sopan aja gitu. Lu jangan sebut merek dong, Dli, kalau misalkan dia nonton gimana? Gak ada merek. Gue gak sebut Yang merek. yang martabak ya, lo tau kan yang martabak, lo semua tau kan yang martabak? Tahu. Siapa? Oh, dia nggak ikut Sebut please. MCC ya? Iya, Tapi MCC. bukan ikut ya, Upi. Gue tahu. Tahu yang Vespaan. Udah. Rani mah disebut sedikit inisialnya pas langsung tahu. Cerut langsung. Iya, kalau sebut nama pasti lo langsung tahu, Ran. Enggak, sebut cirinya aja pasti dia langsung tahu. Si Rani. Cuma Rani dia nggak tahu Vespaan. Senior ini Ran. Pas LO kita yang ngajarin. Oh. Yang cakep ya. Kan ada Bang Riz. Ada Bang Riz. Nah, yang satunya. Oh, itunya Odi. Bukan kan? Iya, Bukan satu lagi. satu lagi. Oh, iya. Tahu. Skip. Oke. Sekarang gue tanya ke Dila. Dil, kriteria cowok untuk ngedeketin lu gimana? Susah juga mah banyak pasti. Anjir. Dianya aja. Gue maunya Oke. seiman. Oke, Seiman. Terus Kan gue banyak mau, kan. gue mau seiman, gue nggak mau yang nggak pekerja keras, gue maunya pekerja keras. Terus Ya keras? pinter, udah itu aja sih, gue bingung. Pinter sih harus. Pinter ya. Karena kalau fisik, ngomongin fisik takutnya. Berubah. Kalau fisik berubah nggak? Gue tuh sebenarnya ya, ini sebenarnya gue ya, menurut nggak tahu karena gue gimana atau gimana, nggak ngerti gue. Cuman gue ngeliat ketika laki-laki itu mancung, udah ganteng menurut gue. Tapi sebenarnya Nggak masuk kriteria, Dli. Ya, cewek sebenarnya good looking aja. Gue nggak pernah daftar. Yang pernah daftar kan temen lu, adek lu, Put. Udah. Upi, gimana, Pi? Kriteria cowok untuk ngedeketin lu? nggak agresif sih, gue udah nggak pasti suka. iman. Iya. Kedua, gue pengen yang orangnya bertanggung jawab. Ketiga, yang tahu dia mau jadi apa ke depannya, mau ngapain. Pokoknya bukan clueless deh, yang punya masa depannya gitu loh, yang gitu deh. Ngerti kan guys? Ngerti gitu. Pokoknya intinya gitu. Terus udah kayak gitu sama orang yang gak ngerokok. Ngerokok buat gue agak minus sih. Terus sama yang bisa nge-treat cewek selayaknya dan gak kasar. Udah, itu aja. Oke. Put, Pi, kalau misalkan nggak ngerokok, dia ngerokok. Tapi dia suka sama lu. Ada nggak kemungkinan? Mungkin sih, cuma gue prefer yang nggak ngerokok daripada yang ngerokok. Jadi punya nilai plus sendiri buat gue. Karena jujur gak nyaman. Kalau dia berhenti ngerokok gimana? Ya nggak apa-apa kalau berhenti ngerokok. Karena gue punya influence gede banget sampai bikin ini orang nggak mau ngerokok lagi dong. Oke. Nah, Ran. Ini kalau Rani nih, gue seneng ini jawaban. Ran, kriteria apa yang lu cari ketika cowok ngedeketin lu? Gue sampai ketawa loh nih, mau nanya Rani. Karena kita tahu jawabannya. Ayo, apa Ran? Pertama, ya pasti well educated lah. Harus tajir nggak? Nggak perlu kan, gue udah. Oh. Tapi kita nggak boleh loh yang boleh sih maksud gue. Yang gimana ya? Boleh. Terus? Yang ya gue suka yang romantis.
Kayak yang sekarang. Enggak ya? Ya lumayan kalau yang kemarin. Oke. Jadi deh gue dengernya lanjut. Terus ya kerja keras. Gue nggak suka sama yang seras somehow. Sok gaul. Enggak, yang seras. Satu ras. Maksudnya Batak gitu. Lo Batak ya? Gue nggak suka. Gue juga nggak suka. Jadi gue kayak pengen cari tuh di luar ras gue, di luar suku gue. Oh gitu. Tapi tetap seimbang. Kalau orang sorry ya, Ran, gue bukan orang Batak harus sama orang Batak juga ya? Enggak, ya sebenarnya tergantung pemikiran orang tua kalian sih, gitu loh, misalkan kalian Batak gitu kan. Kalau orang tua lu enggak? Kebetulan orang tua gue kayak mengharuskan Batak, cuman ya diri gue tidak suka punya pasangan Batak deh. Gue mikir kayak, ya ngapain? Oh iya. Oke. Nah, gue pengen nanya nih sama kalian. Pernah nggak sih dapet cowok ilfil? Dan menurut ilfil itu ketika ngedeketin itu gimana? Cowok ilfil maksudnya gimana? Ketika cowok, kan ngedeketin lu banyak cowok kan? Dengan berbagai model yang ganteng, jelek, kelakuannya kayak bandit, kayak malaikat kan ada. Nah, menurut lu yang bikin ilfil ketika perlakuannya seperti apa sih, Pi? Kalau gue nih ya, gue nggak suka cowok kasar. Yang kayak kata-katanya aja udah kasar, terus udah kayak gitu memperlakukan lo kayak cowok, ngerti nggak? Kayak temen cowok lo yang kayak kasar kalau lagi megang atau apapun. Kadang bercandanya kasar, gue nggak suka. Kalau buat cowok gue ya, kalau temen gue nggak ada masalah, cuma kalau cowok gue agak nggak serk sih. Terus maksudnya udah kayak gitu. ngatain gitu. Iya, pokoknya yang bercandanya kelewatan, yang rasa gue terlalu kayak temen dia, gue nggak suka deh intinya cowok kasar. Itu udah minus banget. Terus udah kayak gitu ditambah kalau cowoknya ngegombal berlebihan, plus terlalu suka ngechat keseringan. Gue kesusahan maintainnya karena gue nggak sering megang HP, jadi agak susah. Agak lola, balas ya. Agak lo, karena lambat berpikir dia mau balas apa ya. Ya karena males aja, kan dia semua hidup lo tentang handphone guys, kalian punya hidup lainnya, jadi tolong nggak usah semuanya tentang HP gitu loh. Betul. Oke, Put, ini kalau Putu nih pasti banyak nih ceritanya nih. Put, yang buat ilfil gimana sih, Put? Itu tuh yang martabak, cuy. Kenapa? Kenapa coba? Karena terlalu agresif, maksudnya kayak too much gitu loh. Bener, gue setuju yang kayak Upi tadi bilang, maksudnya kalau terlalu too much, ini masih pas PDKT-nya kan? Iya, kalau misalkan dan pacaran gue nggak terlalu suka terlalu berlebihan. Kalau misalkan dari PDKT aja sifatnya udah yang kayak too much gitu, kayak misalkan waktu itu sempet yang pas itu kayak gue sakit, tapi sakitnya tuh biasa banget, dan gue masih mikir tuh masih bisa, tapi ini tuh too much banget, kayak gue tahu maksudnya dia mau baik, mau nggak tahu caper, nggak tahu emang sifatnya baik apa gimana. Kalian inget kan yang pas kita mau latihan NMCC, gue dibeliin bubur sama teh anget, itu menurut gue lebay banget. Dan akhirnya kebawa aja di satu grup, jadi gue ngerasain malah nggak enak. Gue tuh takutnya, kan di situ masalah kan kita baru kenal tuh benar-benar baru kenal, cuma kan emang udah klop banget. Tapi gue tuh ada rasa yang kayak takutnya nih orang malah bikin teman-teman gue yang lain merasa kok gue yang diiniin gitu. Terus saat misalkan itu sih sama, pokoknya kalau udah dari awal PDKT udah terlalu agresif, udah yang kayak terlalu too much gitu, itu udah gue cut banget. Cuman kalau pas pacaran, selama misalkan dia bisa ngerti gue dan baik gitu, baiknya misalnya kayak dia tuh nggak kasar gitu-gitu ya, tetap bisa jalanin sih. Maksudnya kan kalau yang kayak sifat dia sendiri kan, maksudnya kalau dari PDKT kan nggak bakal kelihatan ya. Bener. Cuman kelihatannya itu pas dia mau ngedeketinnya tuh gimana. Kalau too much gue nggak suka. Padahal gue ngeliat yang waktu bawain bubur sih menurut gue, ya nggak tahu ya, Bu. Menurut pandangan gue sebagai laki-laki nih gitu, waktu dia bawain bubur, bentuk attention dia sama lu gitu. Cuma itu menurut tuh too much ya?
kalau menurut gue too much karena itu bener-bener baru kenal cuy, dan dia kan senior. Jadi gue awalnya nggak mikir kalau misalkan dia mau deketin gue lah atau apa. Gue mikirnya oh ya udah mungkin dia juga ngechat ke anak-anak NMCC yang lainnya nih di tim kita kan. Cuman dari situ tuh gue udah yang kayak, terus kan dia ngambek kalau nggak salah ya. Soalnya dia nitipin bubur sama tehnya ke orang, terus dia cabut gitu. Sedangkan kita di base camp mau pemberkasan kan. Iya. Itu gue yang kayak kanak-kanak banget, padahal kan dia senior gitu maksud gue. Oke. Tuh, buat yang mau deketin Putu, cuma nggak bisa. Rani. Nih, Rani nih. Gue sampai nggak tahu cara bedain orang deketin ilfil ke Rani gimana. Ran, menurut cowok ilfil gimana, Ran? Yang nggak mampu bayar minuman. Itu gue juga ilfil sih cuy, kalau misalkan kayak gitu terus tiba-tiba. Ran, gimana Ran? Cowok ilfil menurut lu deh waktu nggak di PDKT ini? Gue orangnya welcome aja sih. Maksudnya kayak ya gue nggak kayak ya udah nggak masalahin dia mau kayak gimana. Bener. Kalau misalkan yang apa ya, kayak tadi dibilang Putu deh terlalu too much, atau misalkan kayak Upi agresif atau kasar, itu menurut lu nggak apa-apa? Kalau kasar secara verbal sama fisik sih gue nggak terima. Maksud gue kayak kalau itu ya samping itu. Cuman kalau selain itu gue kayak ya fine aja. Berarti lu bener-bener apa ya, Pak? Gue bilang open minded juga tergantung pikiran orang ya. Open mindednya seperti apa ya? Istilahnya gini loh, kalau ya, dia kan punya niatan baik kan awalnya mau deket sama gue, ya gue kayak ya udah welcome aja gitu loh. Cuman kalau ada hal yang bikin gue risih yang dia lakukan ya gue nggak tahu kenapa itu selama ini cowok ngedeketin gue nggak bikin risih, ya gue kayak fine aja. Risih menurut lu apa? Kayak nggak tahu sih, gue kayak jijik aja gitu, tapi selama ini gue nggak nemuin. Belum ngerasain nggak ya? Oke, gue coba deketin deh. Risih Risih anjir. Nggak, jadi Rani ini ya gue kenal Rani dari semester 1 lah gitu. Ini satunya malah suka deh yang di caring lebih gitu. Iya. Ya kan, Ren? Kenapa? Iya, Rani Kamu lebih pasti suka suka yang lebih kalau misalkan itu cowok caringnya tuh lebih gitu untuk kamu. Ya, gue suka banget kayak diperhatiinnya tuh lebih gitu loh. Jadi gue suka cowok itu yang konsisten. Oh, ngerti. Ini menarik Jadi, nih bahas konsisten, tapi abis ini ya kita bahas konsisten lah. Okay. Dilah nih, cowok ilfil. Menurut lu gimana? Dila mah cepet ilfilan. Iya bener. Ketik aja udah ilfil ya. Banyak mau dia mah. Enggak sih, kayaknya nih ya, kayaknya yang ilfil tuh bukan gue, kayaknya mereka yang ilfil sama gue. Jadi bye gitu, udah pergi duluan aja. Jadi kayaknya kalau gue nggak pernah ilfil ya, maksudnya mungkin mereka yang ilfil, jadi mereka yang pergi gitu. Apa Putu perlu klarifikasi kali Putu untuk ceritain? Kalau Dila tuh ya di mata gue dari semester 1 sebenarnya nggak banyak tuntutan sih. Kan maksudnya kayak biasanya kan kalau cewek cakep gitu kan maunya cowoknya tuh yang kayak banyak ini kan. Kalau Dila tuh tipenya tuh malah kalau lo deketin dia kayaknya dia malah takut sama lo gitu. Oh. Jadi harus dia duluan yang suka sama lo gitu. Dila duluan yang tertarik sama lo, tapi dia juga nggak bakal mulai, ngerti nggak? Ya udah stuck aja, makanya nggak pacaran anjir tuh orang. Terus gimana cara deketin lu, Dil? Heart to heart. Gimana? Ya gimana? Ya udah, jadi kalau misalnya emang jodohnya, kita tuh bakal kayak, suka nih gitu. Donor jantung. gue tuh ngerasa nih ya, gue ngerasa bukan gue yang ilfil, sebenarnya kayaknya mereka yang ilfil, karena gue tuh apa ya, gue misalnya mereka ngechat terus gue kayak udah mikir-mikir nih, mau balas apa, akhirnya sehari, 2 hari, 3 hari nggak gue balas, akhirnya udahlah nggak usah balas gitu. Kayaknya mereka yang ilfil jatuhnya malah jadinya. Jadi yang ngechat lagi kan? Sok cantik, sok jual mahal, jadi gue sih nggak apa-apa dikatain kayak gitu, cuma maksud gue ya bukan gue yang ilfil jadinya. Emang nggak lu balas lagi?
Kan tapi ada yang ngechat lu lagi setelah 3 hari nggak dibalas, ada yang ngechat lagi, cuma lu nggak balas, itu gimana tuh? Nggak masuk notifnya. Oh. Tapi kadang kalau humoris tuh malah bikin kita mau ngechat terus loh. Jadi harus humoris dong, Put. Iya, biar nggak ilfil. Harus Karena nyambung kalau sih, harus yang nyambung. bikin ilfil tuh rata-rata kalau yang klise gitu lo nanya lagi apa, udah makan, itu gue ilfil jujur. Oh, wah, sepakat sih. Jadi kayak nggak ada pembahasan lain gitu loh. Kalau misalkan dia buka topik yang lain yang bikin gue nambah ilmu atau nggak sebaliknya gue ngasih ilmu ke dia, kan malah jadi enak ngobrol. Oke. Sepakat gue setuju untuk itu. Oke. Mungkin buat deketin Dila pakai dukun kali ya kuncinya ya. Cinta ditolak dukun udah. Jadi harus pakai dukun kayaknya. Enggak. Jadi udah dengerin dah Putu dengan kecantikannya. Abis ini gue hapus semua foto gue nih di Instagram. Dengan Apa? tegasnya. Dukun. Kalian mungkin bisa ikutin. Gue pengen nanya sama kalian tentang cowok yang mau balikan. Oke? Ini gue pertanyaannya based on true story sih. Cuma kayak kita buat lebih klise lagi. Misalkan ada mantan lu, ya, pengen balik lagi ke lu setelah perlakuan yang salah. Gitu. Apa yang membuat lu mikir dia bisa balik? Atau dalam diri lu udah nggak mungkin bisa balik lagi sama gue? Gimana? Rani. Mantan lu, Ran. Mau balik lagi sama lu? Masih bisa nggak? Mau pasti Rani. Enggak. Bisa. Kalau di kamus gue nggak ada kata balikan. Masa sih? Kayaknya lo berapa kali balikan mulu deh, Ran? Nggak ada. Gua kalau gua nggak terima balikan. Cuman kalau cuman sebatas teman ya, gua belajar untuk menerima. Friends with benefit ya? Itu beda. Emang Dila tahu FWB apa? Coba tanya. Tahu gara-gara Adli kan? Adli yang ngasih tahu. Jangan Jadi ngomong saya ada. Gue ajaran astagfirullah. Sumpah lo waktu itu pernah ngasih tau gue. Lo bilang Dila gak boleh ngomong kayak gitu. Itu artinya ketika jorok. kita tolong lu, ketika lu minta tolong gue. Tapi waktu itu lo bilang Dila itu artinya jorok gitu. Iya kan, gue bilang jorok doang. Berarti itu jorok. Ya iya. Langsung jalan gitu. Oh jorok. Bentar kita tanya Putu deh. Putu. Menurut lu gimana, Put? Kalau ada mantan lu mau minta balikan sama lu setelah perlakuan yang salah? Kalau gue misalkan diajak balikan, nggak mau sih. Maksud gue jadi jatuhnya guenya nggak konsisten gitu loh sama apa yang udah gue kasih keputusan. Karena kan kalau misalkan putus itu nggak mungkin nggak ada masalah kan cuy. Maksudnya kayak ada orang kalau ngomong putusnya kenapa? Iya putusnya baik-baik kok, gini-gini nggak ada masalah. Kalau menurut gue sih nggak mungkin gitu. Karena kalau emang udah putus, gue mindsetnya oh ya udah emang udah nggak bisa bareng lagi. Karena kan ibaratnya gue udah tahu nih gitu dia gimana, dia udah tahu gue gimana. Kalau balikan lagi kayaknya enggak deh, karena kan udah, maksud gue, kalau emang lo ada masalah dan masih bisa diperbaikin, mending lo diomongin baik-baik dan gak putus. Kalau putus tuh menurut gue kalau udah bener-bener, maksudnya kalau udah bener-bener gak bisa ditoleransi lagi gitu sih dalam hubungan. Ngerti nggak? Tapi nggak tahu juga ya, karena gue belum pernah ngalamin sih. Oke. Ketika gue nanya sama lo lagi, kalau misalkan dalam keadaan itu, pasangan lo emang belum dewasa gitu, contohnya belum dewasa ya, gitu. Sehingga dia Belum dewasa gimana nih? belum dewasa dalam artian belum bisa nge-treat itu secara baik sehingga lu putus dalam keadaan seperti itu gitu kan. Habis itu setiap orang bisa berubah dong, iya nggak? Yeah. Can improve gitu. Menurut tuh ketika udah berubah itu dan lu lihat udah ada perubahannya, lu bakal terima dia? Kalau misalkan dalam konteks dia nggak dewasa dalam memperlakukan gue, terus dia berubah, menurut gue itu hanya kasarnya sih kayak nafsu aja gitu loh. Misalnya, aku udah berubah nih demi kamu gitu. Menurut gue kayak, enggak gitu. Lu hidup bukan buat gue doang. Maksud gue pasti... Nggak not demi kamu gitu. Maksudnya, berubah dalam arti, oh lu ngeliat sendiri sosoknya, oh dia, apa ya,
more dia mature lah. usaha gitu ya. Iya, dia usaha untuk memperlihatkan gue. Kalau itu balik lagi kayak, ya lihat siko nantinya sih. Kalau emang dia benar-benar berubahnya secara keseluruhan dalam sifatnya, ya gue tetap enggak sih kayaknya kalau misalkan kayak gitu. Oke, tuh. Aduh, mantannya Putu, kasihan banget Putu. Dari kan kalau ada Beauty and the Beast ya, kan? Sekarang Beauty itu. Nyesel deh pasti kalian. Kalau ngeliat Putu. Jahat banget. Cuman aku udah bahagia main sekarang karena sadar. Oke. Deal gimana Deal kalau menurut lo Deal? Bisa? Dila mau pasti. Iyalah, Iyalah, dia balik mulu. Berapa kali? Stupid kan dia. Wanita bodoh. Yang gampang dibodoh-bodohi. Enggak, sebenarnya tuh gue nggak mau balik. Cuman ada satu orang yang nggak punya stop. Yang gue ngerasa kayak gue bakal, kalau nggak ada nih suatu hari nanti, gue bener-bener udah dipaksa sama nyokap sama bokap gue, terus kayak nggak ada, mau nggak mau gue harus baliknya sama dia doang gitu. Di antara semuanya gue maunya balik sama dia doang di satu itu. Kenapa? Gak tahu sih, gue ngerasa kayak ya udah gitu aja, kayak yang lain tuh banget gitu, yang main lah gitu. Ya kan nembak lu dengan bunga gitu? Hah? Kan nembak lu dengan tajuan bunga itu enggak? Enggak lah. Bukan weh. Jangan dikira kubur teman-teman. Ya, itu kan nggak tahu dulu itu dadakan. Nah itu nggak, kenapa lu pengen balikan cuma sama dia gitu dong, jadi pertanyaan. Bukan sama dia, lo kepo banget, dia bukan dia. Bukan dia maksudnya dia yang lu nanti orang nonton terus dia ngerasa, wih gue bisa balikan gitu. Enggak. Orang yang lu maksud. Ya karena dia sholatnya bagus. Terus dia juga anak baik-baik. Dan dia juga, gue lihat sih, pendidikan dia tertata ya. Di antara yang lain, dia yang paling tertata gitu. Pendidikan sih SD, SMP, SMA. Nggak mungkin SD, SMA, SMA. Sih. Pokoknya lebih humoris sih, cowok humoris. Pasti gampang dapet cewek. Tapi gue masuk ke cowok humoris. Apa aja dia bawa bercanda. Oke, berarti buat mantannya Dila yang pendidikannya merasa tertata gitu, yang SD, SMP, SMA, kuliah, mungkin Dila lagi ya. Coba lagi gitu ya. Terakhir Upi nanti bisa nggak sih balik lagi mantan lu yang waktu itu minum kopi di warkop itu? Kopi di warkop mantan gue. Enggak. Dia ngaco nih kadang. Iya. Bener-bener. Wah, kalau gue masih mau aja sih kadang. Cuma biasanya daripada sama mantan, gue lebih prefer orang baru. Karena tapi nggak nutup mantan, karena biasanya gue tuh selalu mikir kalau sama mantan, kalau kan udah kenal nih sama keluarganya dia, udah kenal dia dari lama. Biasanya gue orangnya males gitu loh, buka hal baru lagi sama orang baru. Capek, kayak mulai dari awal tuh males gitu loh. Jalin hubungan sama keluarganya, sama dia, atau lain-lainnya. Cuma biasanya bakal lebih enak sama orang baru, karena namanya lo putus, nantinya banyak masalah kan. Dan entah kenapa pasti bakal susah aja buat ngasih kepercayaan atau memperbaiki hubungan lo ketika lo balikan sama mantan lo. Wah. Ini yang sekarang. Masih ada kesempatan mantan-mantannya Upi. Tapi susah guys, sorry ya. Buat Rani, buat mantannya Dila satu orang yang masih bisa nih. Tapi itu pilihan terakhir, Terakhir kalau ada manusia di dunia ini lagi. Iya. Kalau nggak ada nemu yang baik, ya udahlah balik aja gitu. Udahlah, oke. Ini karena nggak bisa terlalu lama, mungkin gue stop lagi, nanti masuk lagi, gue undang lagi. Gue pengen satu sesi lagi sama kalian, gimana? Oke. Oke. Makasih semuanya. Bye.